Ranting Emas. Alkisah, di sebuah kerajaan hiduplah seorang pangeran, Pangeran Willerus. Dia dicintai, dihormati karena sifatnya yang baik hati, penyayang, dan adil. Ayahnya seorang pengusaha yang mengerikan, tidak menyukai ini, dan dia membuat alasan untuk penampilannya. Siapa yang mau menikah dengan putraku yang bertanduk ini? Betapa malangnya memiliki dia. Jangan katakan itu, dia adalah putra kita, dia itu mulia. Yang mulia, ada seorang putri di negeri yang tidak terlalu jauh, yang mungkin cocok untuk sang pangeran, dan ayahnya sama kaya dan berkuasa. Putri Sunbeam adalah salah satu putri yang paling berani dan paling mulia yang pernah ada. Tapi, seperti pangeran, dia juga terlahir dengan tanduk. Menakjubkan, kirim catatan ke ayahnya. Katakan padanya bahwa kami akan melamar putrinya untuk anak kami. Tidak, ayah, aku tidak ingin menikahinya. Beraninya kau, apa kau pikir seorang putri normal akan setuju untuk menikah denganmu? Ini tidak ada hubungannya dengan tanduk. Kami tidak saling mengenal dan aku tidak akan menikahi karena alasan apapun selain cinta. Cinta? Kau tahu apa? Penjaga kurung dia di menara yang dimaksudkan untuk pangeran pemula dan pemarah seperti dia. Itu belum digunakan selama 200 tahun. Terakhir mungkin penjara akan menghilangkan semua ide tentang cinta. Jadi sang pangeran di bawah dan dikunci di sebuah menara. Para penjaga, para pelayan di menara menyukai pangeran dan mereka merawatnya dengan baik. Sang pangeran akan menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan dan galeri menara, mengagumi karya seni dan buku-buku. Suatu hari dia melihat sesuatu yang aneh di salah satu galeri. Oh, gambar ini terlihat seperti diriku tanpa tanduk. Apa-apa itu? Baru saja bergerak. Sang pangeran mengira pikirannya mempermainkannya. Jadi dia bergegas keluar dari galeri ke salah satu perpustakaan. Bahwa kembali raja dan ratu Pangeran Willerus dan kau akan diberi hadiah. Ya, pangeran menutup buku itu dengan takut, tapi dia merasa tertarik kembali ke galeri dengan gambar-gambar bergerak di jendela. Dia melihat mereka dan mengikuti jalan yang ditunjukkan. Bagaimana mungkin ahli sihir yang mengerikan melakukan ini padaku? Oh, kau sepertinya berada dalam pengaruh sihir. Bagaimana aku bisa membantumu? Pangeran mendengar retakan di tembok dan melihat seekor elang besar meluncur ke dalam. Kau menghancurkan sihirnya. Ramalan itu menjadi kenyataan. Terima kasih. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Aku akan memenuhi apapun yang kau minta. Diriku, yang aku inginkan hanyalah dapat mengembalikan Florimon yang kau cintai, bahkan yang kau ingat saat kau tidur dalam keadaan tersihir. Dari jutaan hal yang dapat kau minta, kau meminta untuk membantuku. Pangeran, kau memang mulia dan berani. Tanduk ini tidak memengaruhimu. Jangan khawatir tentang Florimon. Bukan kau menyelamatkannya untuk sesaat ini. Kau melepaskanmu dari pengingsanganmu ke tempat yang menyenangkan di mana kau menunggu takdir mulia sang pangeran. Mendapati dirinya berada di hutan yang indah, jauh dari kerajaan ayahnya. Sementara putri yang seharusnya dinikahinya dikirim secara paksa ke kerajaan untuk dilangsungkan pernikahan. Ini dia pengantin untuk anakku. Maaf yang mulia, tapi aku tidak akan pernah menikahi dengan pria yang tidak aku kenal, apalagi cinta. Jika kau menjadi pembangkang seperti dia, mungkin sedikit penahanan tidak ada salahnya. Raja memerintahkan agar sang putri dipenjarakan di bagian lain menara, tempat sang pangeran dipenjara seperti sang pangeran
Sang putri juga akan menghabiskan waktu melihat-lihat berbagai galeri dan perpustakaan. Ketika suatu hari dia melihat sesuatu yang aneh, gembala ini terlihat sepertiku tanpa tanduk. Apa yang dilakukan? Saat sang putri melihat lebih dalam, dia merasakan gerakan yang aneh di dalam dirinya, seolah-olah ada kekuatan yang kuat mendorongnya ke jalan. Sang putri mendapati dirinya memanjat kubah menara dan memasuki ruangan yang aneh. Oh, harta yang sangat indah. Kunci-kunci apa ini? Oh, aku tahu. Mahkota ini milik Pangeran Florimon. Ku tersayang, simpan di bawah bantalmu dan serahkan ke elang yang akan segera mengunjungimu. Lalu akhirnya kekasihku akan dibebaskan dariku. Sang putri memang mahkota selama 3 malam dan 3 hari. Akhirnya pada malam keempat, ada di jendelanya elang terbang masuk. Ini aku yakin mahkota ini milikmu. Terima kasih putri, kau telah membebaskanku dari rasa sakit selama lebih dari 2000 tahun. Ahli sihir dan aku mencintai peri, tapi dia lebih menyukaiku. Jadi ahli sihir itu mengambil mahkotaku dan mengutukku. Terima kasih Tuan Putri. Kutawarkan 1 dari 2 permintaan. Kau ingin menjadi apa, putri bijaksana dan bahagia, atau cantik dan sia-sia? Jika aku harus memilih di antara pasangan kebijakan dan kebahagiaan, dan keindahan dan kesia-siaan, tanpa ragu aku akan memilih kebijaksanaan dan kebahagiaan, karena keindahan tidak akan bertahan lama. Dan kesia-siaan berarti kesengsaraan terus-menerus bagi diri kita dan juga orang lain. Aku tidak akan membayangkan kau memilih apapun kecuali kebijaksanaan dan kebahagiaan. Dan hadiah untuk membuat pilihan yang tepat, semoga kecantikan hatimu tercermin di wajahmu. Sang putri mendapati dirinya terbebas dari tanduk dan dia tampak seperti jiwa paling mulia yang pernah ada dan mendapati dirinya berada di hutan yang sama dengan Pangeran Wireless. Halo, aku belum pernah melihatmu di sini. Aku pengembala yang mencari tempat tinggal dan pekerjaan. Ya, ada pondok kecil yang cantik agak jauh dari sini. Tempat yang tepat untukmu. Aku yakin wanita tua yang baik hati di sana akan bekerja untukmu. Jadi sang putri menemukan tempat berlindung dan bekerja di pondok kecil itu. Dan sang pangeran dan sang putri menjadi teman baik. Bulan demi bulan berlalu, mereka semakin saling mencintai dan ingin menikah. Iya sayangku, cinta datang dengan ujian, karena di mana ada kebahagiaan, kegelapan pasti akan datang. Jadilah berani, dan kau akan mengatasi semuanya. Kebetulan suatu hari ketika pangeran dan putri berada di bagian hutan yang berbeda, melakukan pekerjaan mereka, awan besar dan gelap menyelimuti hutan, dan keduanya merasa tertarik oleh kekuatan gelap yang tidak terlihat. Di mana aku? Kau berada di sini, kastilku di mana banyak putri yang datang dan hampir binasa. Kau dapat menghindari nasib jika kau menikah denganku. Aku tidak bisa karena aku mencintai sang gembala. Apa gunanya cinta ketika kau tidak akan pernah bisa melihatnya lagi? Aku tidak perlu mata untuk melihatnya, karena dia tinggal di hatiku. Biarkan aku pergi, aku tidak akan menikah denganmu. Sementara itu, sang pangeran telah ditarik ke kastil seorang penyihir wanita yang membawa tongkat yang terbuat dari 20 ular yang menggeliat. Menikahlah denganku, pangeran, karena kau tidak akan dilepaskan dan kau tidak akan bisa melihat kekasihmu. Aku tidak perlu melihatnya karena dia tinggal di hatiku. Aku tidak akan menikah denganmu.
Berbulan-bulan berlalu, gunanya menginginkan seorang yang tidak bisa mencintaimu. Biarkan aku pergi atau bunuh saja aku. Itu sama saja. Apa gunanya menginginkan seseorang yang tidak bisa mencintaimu? Biarkan aku pergi atau bunuh aku. Itu sama saja. Baik, jika kau tidak bisa menjadi milikku, kau tidak bisa menjadi miliknya. Jadilah belalang dan menyanyikan lagu cinta tak terbalas sepanjang malam dan siang. Baik, jika kau tidak bisa menjadi milikku, kau tidak bisa menjadi miliknya. Jadilah jangkrik dan menyanyikan lagu tak terbalas sepanjang malam dan siang. Dan begitulah sang putri sebagai belalang, sang pangeran sebagai jangkrik, terbang melintasi hutan mencari satu sama lain. Suatu malam setelah hari yang panjang dan melelahkan, "Oh, di mana kau gembalaku tersayang? Permisi, apa kau baru saja mengatakan gembala? Kita bebas. Kami bebas juga, kami putri bukan tikus yang memakan ular. Bukan ular yang takut pada hatiku sekarang. Di mana ranting emasnya? Ranting emas setelah dilepaskan peri dari kutukan, mungkin itu bisa membantu kita juga. Mereka sepertinya tahu di mana ranting emas itu. Ikuti aku lewat sini. Selamat datang di negeri ranting. Maukah kau melepaskan semua makhluk lain juga dengan sihirmu?" Ular itu bersama penyihir wanita dan tikus penyihir pria. Percaya putri untuk selalu memikirkan orang lain sebelum diri mereka. Pangeran Fiera dan putri yang sama yang seharusnya menikah satu sama lain, sekarang kalian akan tinggal di negeri ranting emas kami, kerajaan paling mulia dan paling kuat di seluruh dunia, dan hidup bahagia selamanya. Dan begitulah pangeran dan putri yang mulia dan bijaksana menjadi raja dan ratu yang paling kuat dan paling dicintai sepanjang masa. Sekian, jangan lupa subscribe.